Halo, ketemu lagi. Selamat pagi, saudaraku semua. Bersama Agus Sunarko Singosari. Saya punya momennya ini. Ini bahan Merton, besar sekali ya, besar. Ini rokok ini besar ini. Cuma gayanya ini tak bikin ngebrum. Ngebrum ya. Bukan klam ya. Kalau klam dari sini luar keluar klam. Ini ngebrum gayanya Merton. Jadi nggak bisa apa, nggak bisa kita garap langsung, nggak bisa, harus dicari dulu depannya mana, flu-nya mana, enaknya mana. Nah ini saya itu kan karena guruku, alamku guruku, jadi ini saya kan di alam, saudaraku. Nah ini kita cari posisi depannya. Nah, nah berarti agak ke sini. Karena apa? Ini dulu kemarin ini udah dipotonginnya. Ini dulu nutupi cabang, nutupi. Nah, coba dilihat. Jadi alur dari bawah ini batang dilihat kokoh. Kokoh terus dilihat dari bawah jalur ini terus sampai memisah, kelihatan batangnya seluruh sampai di mahkota, calon mahkota ini. Jadi seperti itu ya. Nanti kita buangin mana cabang yang nggak dipakai juga saya ceritakan. Kenapa ini kok ini harus pilih ini, harus pilih ini, nanti tak ceritakan semua. Nah, jadi memang ya kalau di alam pohon itu harus punya ada apa ya, batang itu harus memang kosong, dari sekian itu memang kosong. Karena mbak, ibaratnya kalau ada orang lihat pohon yang udah ratusan tahun, nggak mungkin di dekat akarnya di sini kerimbunan, itu nggak mungkin. Itu kalau memang ada itu hanya pohon rebah itu. Jadi nggak pohon yang tua sekali yang ratusan tahun. Mesti orangnya lihat dari depan sini, sama akarnya aja, besaran akarnya pohon ini. Kalau yang di alam ya, ini juga menirukan pohon seperti yang di alam yang besar sekali. Nah ini seperti contoh ini. Jadi jangan sampai terus sampai apa, batang gerakan flu-nya ini ditutupi mulai dari bawah. Jangan sampai, kalau bisa buka dari sekian, buka lainnya tertutup, hanya sela-sela sedikit yang apa, yang kelihatan itu bagus sekali. Nah ini saudara, jadi jangan sampai batang ini ditutupi cabang yang enggak berguna ditutupin batang seperti ditutupin, jangan. Harus ada selah batang kelihatan, ibaratnya batang ini sama orang yang lihat di sini itu kelihatan, itu lihat di atas ndangak, jadi nggak ada itu. Nah itu logikanya gitu. Kalau kita tahu bonsai depannya ditutup-tutup gini, hanya tanaman rebah aja yang mengelilingi cabang-cabang di bawah-bawah itu. Bukan pohon tua yang ditiru, pohon rebah. Pohon yang nggak bisa besar karena merunduk terus, merunduk sampai makin bulat, merunduk nggak bisa besar dia. Itu namanya tanaman rebah. Nah, kita bikin bonsai yang ditiru ndak tanaman rebah itu, walaupun itu ada di alam, tapi kita niru itu pohon yang ratusan tahun, yang kesannya tua gitu saudaraku. Perlu diingat ya. Jadi jangan lupa kalau sebelum kita fairing, motongi cabang-cabang yang nggak dipakai, kita lihat jarak dari mana antara yang dikosongkan, biar batang ini kelihatan kokoh seperti itu. Nanti tak lihatkan ya saudara, mana yang dibuang. Nah terus lalu kita lihatkan saudara, di sini ada, ini termasuk cabang ya, ini anak cabang, ada 3, 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti
mana ya saya buang, tolong diingat. Kalau terlalu rapet gini, saya ambil yang ini. Juga kenapa saya ambil yang ini, karena posisi ini kaku, nggak enak kalau di sini agak ngepen. Nah, coba lihat ya saudara, ini tak buka, saya motong. Jadi seperti ini. Nah, saya buka seperti ini. Nanti tak lihatkan. Coba jalan. Tuh. Kan enak, cuma tinggal satu. Hei. Satu ini. Nanti ini tak saya kasih kawat, tak buat, tak bikinkan back di sini, background ya, untuk dimensi, untuk kelihatan jauh belakang sekali. Cabang yang ini nanti saya kawat, saya turunkan, dia agak ke belakang, ini nanti ada backnya. Contoh ini tak kasih contoh. Nah, tak bikin ada batang di sini. Di sini. Jadi nanti lihatkan, nanti ini juga saya turunkan satu persatu, diambili biar nggak nutupi gerak dasar pohon ini terlalu kayak pohon rimbun aja gitu. Jadi flow-nya ini nanti jelas. Flow itu artinya juga mengeluarkan dari cabang alur sampai ke cucu cabang, itu harus kelihatan saudara itu. Terus jangan lupa, cabang kalau sudah berdiri ini ya, cabang kalau sudah berdiri ini, kita yang nurunkan tuh hanya anak cabangnya. Yang ini dilanjut naik ke atas nggak apa-apa, karena setiap di alam itu ujung itu dia semakin meninggi larinya agak, karena itu terlalu banyak rimbunan ya, dia itu larinya keluar cari sinar matahari, enggak empuk, misalkan seperti itu. Nah, itu saya mempelajari di sela-sela di tanaman yang di alam. Jadi ini dibuangi satu-satu, mana yang enggak dipakai kita buang. Sudah, pertama kalau mau itu ya ngambil daun yang di dalam-dalam dulu, di dalam-dalam, untuk melihatkan batang ini biar kelihatan anak cabang ya, anak cabang itu biar jelas. Itu saudara, dibersihkan. Nah, dibersihkan dulu ini, jangan sampai ini terimbun sama daun-daun yang cabang keluar ini, anak cabang terus tertutup sama daun-daun, jangan. Disisakan segini aja cukup. Nah, jadi kelihatan geraknya itu nanti kelihatan. Lalu ini saudara, ini ada berapa cabang yang selalu sejajar ya, juga ini yang bikin ruwet ini dari sini nanti kalau dari depannya. Jadi kita ambil sini saudara, lihat, kita ambil satu persatu, jangan langsung potong gitu aja. Itu nanti penyesalan hanya di belakang nggak mungkin penyesalan di depan. Di benar-benar teliti jelasnya mana dulu. Jadi gerakan ini kelihatan pohon ini. Nah, jadi diambil satu-satu, mana dia yang menutupin. Nah, seperti ini sudah mati lilin menutupin geraknya, ini potong. Walaupun ini sudah dulunya udah di wearing, tapi salah wearingannya, kita ambil. Semakin buka semakin itu makin padang. Nah, lalu coba dilihat, kita ambil mulai dari bawah ya, gerak dasar dari bawah sampai ke ujung. Flow kelihatan mahkota sini. Ada cabang di sini, ngilang di sana ya. Ngilang di sana. Karena ini mengganggu sekali, Jadi ini nanti saya potong. Karena ini ini lebih tinggi dari mahkota yang di depan.
Enggak boleh, salah ini harus lebih pendek, paling depan harus paling tinggi. Saudara lihat ya, ini saya potong. Saya potong jadi nggak ngilang, jelas. Nah, buka satu persatu. Ini tinggal anak cabang termasuk ya, tinggal nurunkan. Yang turun itu anak cabang ya. Kalau yang ujung biarkan, ujung ke atas biarkan. Perlu diingat, yang dikasih untuk mengalun itu turun itu anak cabangnya. Nah, jadi anak cabangnya yang turun. Kalau sudah cabang ini sudah larinya ke atas, kita tinggal melanjutkan ke atas saja, ke atas. Anak cabangnya yang turun. Nah, jadi ini udah ngatur mana yang dibuang, mana yang itu. Jadi yang double-double diambilin biar pohon ini jelas flu-nya sampai ke atas. Belum jelas flu-nya sampai ke atas. Nah, terus gini saudara, perlu diingat lagi ya, mana yang dielos, mana yang itu harus tahu. Karena yang diutamakan yang dielos itu cabang yang di bawah itu biasanya membutuhkan kelihatan besar sekali. Kalau yang di atas itu tidak perlu dielos, tidak apa-apa, karena sudah ngepen ya, besar mengecil ya, sudah ngepen. Nah, seperti ini nanti karena mengganggu, saya kawati dulu biar nanti buka mana yang perlu dipotong lagi. Jangan terburu-buru des gini ya, itu nanti penyesalan nanti. Karena setiap apa kita bantu, kalau terlalu sok del tahu gitu, saya yakin satu pasti ada kegagalan juga, bikin bonsai nggak mempercepat, malah memperlambat saudara. Jadi perlu diingat, yang perlu dielos itu hanya bagian bawah aja, yang ujung kita potongin nggak masalah itu. Karena yang ujung kalau di alam semakin ujung semakin mengecil saudara, perlu diingat ya. Nah ini saya terus untuk meten, cara ngawatin untuk meten ya, hati-hati, karena meten itu punya kelemahan sendiri. Hati-hati saudara. Satu, meten itu di dekatnya sini itu bahaya sekali gitu. Jadi harus nanti ini dipegangin. Biasanya lepas dari cabang tadi, anak cabang ini lepas dari cabang tadi. Nah, dikit aja ya, caranya gini. Jadi ini taruh bawahnya, dipegang ini digigikan. Nah ini caranya melilit. Hati-hati, bahaya ini. Terus baru ini ditekan, dipegang, jangan sampai yang bawah ini ikut ikut ketarik terus lepas gitu. Hati-hati ya, sampai ke ujung dipegang. Jadi ini sudah ditahan. Nah ini cara bearingnya saudara. Hati-hati dengan merten sancang, hati-hati bougainville lepas dari ujung yang nempel di, kalau ini cabang ya, ini anak cabang yang nempel di anak cabang ini, hati-hati. Nah, sampai sini ini jangan sampai goyah ya,
tekan sini. Nah, lalu kita belokkan, ini juga ditahan. Nah, ditahan gini. Aku yakin pasti aman. Naik, turun agak ke atas, naik lagi, agak ke atas. Yang penting ini jangan goyah ya. Hati-hati, itu perlu diingat. Nah, nanti ini di los. Nah, jadi seperti ini harus jangan sampai ini goyah kalau kita waktu belokkan. Kita ulangi lagi, tekan, ditekan, dibelokkan ya. Nah, gini saudara, nanti di los ini karena rawan sekali Merton itu lepas dari apa ya, batangnya ini, anak cabangnya, dari ujungnya itu, dari apa, empok. Hati-hati. Dilihat saudara, nah, ini diambilin ya, jangan ada yang nempel-nempel daun-daun di sini. Ini rupanya bekasnya ada yang ngawatin, ada yang dasarin ya ini tadi. Tapi kalau kita ngawat ini harus ikut mengikuti bekasan lilitan kawat ini, nanti mengikuti, tapi jangan sampai dimasukkan, taruh sebelahnya. Nah, gini, jangan lupa lagi ditahan ya, cara ngawat ditahan. Ini cuma gini, ini tahan ya, ada jempol saya ini nahan. Nah, biar nggak patah, itu rawan karena di dekat batang itu rawan sekali. Nah, ini ada lagi ya, pegang sini baru dibelokkan. Hati-hati, perlu diingat ya, yang paling, kalau ini ujungnya yang paling, termasuk paling apa ya, yang nempel di tunas, yang nempel di batangnya itu ya. Nah, jadi ditahan, ditekan, jangan sampai ini goyah. Pegang kan, pegang, diturunkan. Ini sudah dipotong sama orangnya. Jadi ada anak cabang yang turun ya. Lalu ini juga perlu diingat, ditahan, dibelokkan sampai ke ujung. Kita harus megangin, kawatin megangin, jangan terlalu lepas, pegangi sampai ujung, pegangi, harus tekan benar-benar. Nah, saya yakin nanti apa yang cara ngawati ini, kalau niru saya yakin aman, nggak ada sampai patah dari empoknya gini. Nah, pegangi lagi ya. Ini saudara lo, karena jenis tanaman itu beda-beda, apalagi kemuning ya. Saya punya kemuning Jepang, sampai lupa megangin paling apa, empoknya sini. Saya yakin pasti lepas, sampai ngawati gini, ini putus, lepas, itu pasti. Kenapa ini turun, ini kok dinaikkan? Nah,
Saya jawab ya. Karena dia dari sini itu keluar cabang sudah larinya ke atas. Jadi ini ujungnya juga agak ke atas, tapi nanti keberatan anak cabang, cucu cabang itu nanti hasilnya itu agak merunduk gini nanti. Nah, gitu. Yang turun hanya anak cabang aja. Tinggal nanti tumbuh lagi di sini, dikasih kawat, dikasih bikin anak apa ini sudah anak cabang, jadi cucu cabang. Nah, seperti ini. Yang kecil juga ukurannya kecil. Ini cara ngawatin bearing ya, kalau bahasanya itu bearing, melilit. Panjangan, tapi tidak apa-apa kepanjangan karena untuk demi keselamatan, untuk megangin biar enggak lepas dari seperti ini. Ini kan sudah naik. Ini ambil semua darah. Ini nomor 3 loh, ini bukan kecil loh, ini nomor 3 loh, ini bukan nomor 2, nomor 3. Nah, ini terus lilit lagi. Perlu diingat kalau ngelilit harus satu kawat itu harus 2 cabang. 2 cabang itu masih itu juga anak cabang atau gimana, harus ada kekuatan. Nah, jadi seperti ini, harus ada kekuatan dulu. Nanti kalau sudah kuat baru kita lilit sambil dipegang, ada kekuatan dulu. Nah, dikuatin dulu ya, jangan sampai ini bergerak. Nah, jangan sampai bergerak ya. Dari ini sudah kuat ya, jangan sampai bergerak ya. Kita menurunkan anak cabang tadi. Kita lihat cukup segini. Pak lihat ya, seperti tadi ya, tekan di sini. Nah, benar-benar harus kuat sini. Nah, sampai goyang-goyang. Nah, tekan di sini ya, turunkan gini. Ini saudara, nah, lalu kalau ini dibikin bukan ujung jadi anak cabang, nanti ujungnya yang ini. Saya yakin dengan pembelajaran saya ini sampai punya bakalan untuk bearing, untuk apa aman. Nggak ada sampai patah dari sini, patah dari sini. Perlu diingat saudara, ikutin gerak tangan saya ya, dipegangin jangan sampai goyang di empoknya sini. Nah, ini rawan karena rawan tuh, ambil tuh, sampai ke atas kita harus megangin. Kecuali cemara ya, cemara kuat sekali, jadi nggak sampai lepas dari apa ya, batangnya tadi. Pegang, tetap dipegang, dikit-dikit tetap dipegang.
dipegang ini ya. Ini jadi tetap dipegang. Nah, lalu lihat ini dari sini, saudara ya, dari sini. Ini ada cabang, anak cabang ya. Ini ya, terlalu monoton, ini kaku. Jadi nanti kita bisa miring gini ya. Nah, ini nanti diambil ini. Jadi paling ujung ini, paling ujung tegangnya. Kenapa ngikutnya saya mesti miring? Karena miring ini biar nggak kelihatan gerajian, potongan del gini aja ya. Biar meluruskan ini besar, semakin mengecil. Nanti ya. Nah, kalau sudah saya ginikan, itu tetap sama ya. Satu kawat. Untuk melilitnya 2 cabang. Ini lihat ya, dipegang sama jempolan, jangan sampai goyang ya, hati-hati. Nah, kalau sudah kuat seperti ini, sudah kita melilitnya kuat seperti ini, baru kita lilitkan yang di bawahnya. Ini untuk megangi kawat ini supaya kuat, nggak goyang, untuk megangi. Nah, terus ingat lagi loh, dipegang di sini. Belum saya belokkan. Ini ya, ini rawan sekali ini. Ujung bekas potongan ini juga rawan sekali ini. Rawan ini. Kita pegangin gini. Lah, pegangin yang kawat ini yang dibelokkan. Sampai ke atas, naik ke atas. Diambil ya, sela-sela diambilin. Kita pegangin lagi ya. Kita pegangin lagi. Lalu kawat ini yang dibelokkan. Ada naik turunnya ya. Nah, ini sendirian ya, nggak ada yang dibuat megangin ya. Tapi tetap aja sama ya. Tetap aja sama, walaupun nggak satu kawat nggak 2 cabang ya. Tapi diikutkan mana yang kekuatan ini ada. Nah, contoh seperti ini. Tapi jangan sampai kawat ini sampai ngilang ya. Harus mengikuti gerakan kawat ini. Diikutkan semua gerakan kawat tadi. Jangan saling silang. Saling silang contohnya gini. Saling silang. Nah, ini saling silang ya. Saling silang
saling silang, jadi jangan sampai ikut alur yang pertama tadi, biar kelihatan rapi juga. Kalau seandainya kita lupa ngelepas kawat itu, jadi enggak apa ya, kambiun yang hidup, kita lilit kawat tadi bisa putus karena tadi cara ngawatnya tadi itu ngilang seperti ini. Nah, akhirnya batang ini cabang, walaupun akhirnya batang ini terjepit. Lama-lama kalau kita lupa melepas kawat pasti putus juga, dilihat nggak enak, saling silang, saling palang gitu. Jadi kita harus mengikuti seperti ini untuk kekuatan ya. Nah, seperti untuk ini saya karena mau ngawati ini, saya cari kekuatan dulu, walaupun ini belum nggak ada yang untuk dikawatin. Nah, jadi dikuatin dulu, tapi ikutnya tetap searah. Dikuatin dulu. Ini untuk sementara buat pegang, nanti tak potong, tak larikan sementara. Nah, kalau sudah ini kan kuat, nggak sampai itu. Juga alurnya sama ya. Ini saya naikkan biar kuat dulu. Nah, kalau sudah kuat gini, baru kita seperti tadi, paling itu jangan sampai goyah, kawan putus ini. Pegangi ya. Sampai ke atas megangin, usahakan yang paling sini enggak goyang. Terus ingat tadi, diturunkan. Nah, diturunkan itu, yang diturunkan itu anak cabang ya.